Salah satu hal menyenangkan pakai S24 Ultra adalah casingnya bejibun. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi dan yes, di meja depan gua ini udah banyak banget aksesori Samsung ya. Handphonenya belum dijual tapi aksesorinya udah nongol dan kebetulan gua udah megang duluan ya handphonenya S24 Ultra. Ini yang warna titanium grey, salah satu warna yang paling elegan. Tapi yang namanya handphone mahal, kita harus sayang-sayang. Salah satu caranya dengan kita pakein casing. Bukan casing yang biasa-biasa aja, tapi casing yang unik, menarik, anti mainstream. Nah, yang pertama-tama gue pengen rekomendasiin dulu untuk anti goresnya, karena kita beli S24 series termasuk yang Ultra itu nggak dapet, jadi harus beli terpisah. Ya ini resmi bawaannya dari Samsung. Nah seperti ini ada petunjuk pemakaiannya, cara pasangnya, tapi harusnya sih ya gampang lah, nggak susah-susah banget. Terus juga ada nih beberapa aksesorinya untuk bantu pemasangannya ya. Tuh ada stiker buat angkat debu, ada lapnya. Nah untuk anti goresnya ternyata dapat 2 pieces. Ya untuk harganya semuanya nanti termasuk casing akan gua tulis di deskripsi, kalian langsung cek aja. Nah ini sudah terpasang, jadi sesimpel itu sih caranya ya, gampang banget karena memang ada alat bantunya. Nah ini gelembung-gelembungnya biasa ya kalau kita pasang anti gores non tempered glass kayak yang hydrogel kayak gitu ya. Ini buletan-buletan kayak gini, gelembung-gelembungnya nanti akan hilang sendiri biasanya dalam waktu 2 jam 3 jam ya, atau paling lama 6 jam lah ya udah hilang. Nah ini ya bedanya setelah terpasang. Yang ini reflektif tuh, anti gores biasa. Yang ini si Samsung S24 Ultra dia lebih ada tetap bayangannya, cuman nggak seteges yang anti gores biasa. Nah kalau kita nyalain tuh ya bener-bener improve sih ya. Ini pas banget kena lampu dan di atas kan ada kamera tapi nggak kelihatan tuh ya, jadi samar. Dan menurut gua ini benar-benar optimal banget ya, karena kita tahu layar Samsung S24 Ultra punya anti reflektif, jadi pakai anti gores yang sesuai jadi semakin enak dilihatnya. Next, nih kita akan bahas casing. Casing yang pertama adalah silicone case. Ini salah satu case yang cukup familiar ya dan cukup enak dipegang bahannya, dan ini ada 5 casing. Nah ini udah kebuka semua casingnya. Jadi untuk yang silikon memang ada beberapa opsi warna, dan warnanya ini bisa dibilang warna-warna yang cukup menarik, colorful, dan lebih kayak warna pastel ya. Nih misalkan ini warna ungu ya, dia ungu tua, terus ini hijau lime, terus ini kayak lebih ke abu-abu ya. Terus ada juga ini warna apa ini, putih ya, putih agak ya cenderung putih lah, ini netral. Dan yang ini kuning yang paling mentereng. Nah cuma mungkin ya yang perlu diperhatikan adalah ketika pakai casing silikon ini, tangan kita kan gampang mungkin ya buat yang berkeringat. Nah ini mungkin kurang cocok karena takut gampang kotor ya. Terus juga bagian dalamnya dia sebenarnya ini hard case. Jadi sampingnya juga ini hard case dibalut dengan bahan silikon. Jadi dia nggak terlalu fleksibel ya. Langsung kita pasang. Oke, ini pakai anti gores Samsung yang tadi harusnya udah full compatible. Nah jadinya seperti ini, cukup lucu ya. Bagian depannya jadi ada unsur warna kuning seperti ini ya. Terus bagian belakangnya, nah ini dipegangnya enaknya kalau silikon itu lembut banget tapi juga sedikit licin ya. Itu memang karakter dari casing silikon. Nah terus untuk frame kameranya dia benar-benar presisi, dibikin per buletan seperti ini. Jadi kalau teman-teman nanti ada niat pakai ring ya untuk proteksi kamera, berarti tidak kompatibel untuk yang ini ya. Kemungkinan besar itu nggak kompatibel karena ini benar-benar presisi banget. Untuk lubang-lubangnya juga dibikin lega ya. Untuk lubang S Pen tuh ya, ini gampang dijangkau. Untuk port USB-C-nya juga gampang dijangkau. Untuk tombol-tombolnya ini enak ya, tactile. Walaupun agak keras dikit tapi masih termasuk oke lah, masih termasuk enak. Nah untuk proteksinya sebenarnya dia nggak ada bagian yang menonjol ya di area kamera, jadi
kalau kita gesek kayak gini, dia nggak ada bagian yang menonjol, tapi masih tetap terlindungi, masih tetap aman karena dia sejajar dengan kamera. Kemudian untuk bagian depannya, nah ini dibikin lebih menonjol dari layar, jadi oh ini udah sangat-sangat aman. Terus bagian pinggirannya juga cukup tebel ya. Oke, jadi ini masih enak lah untuk dipakai, cukup protektif dan juga dilihatnya segar banget. Ini kayak gini ya, kalau kita jalan keluar, apalagi cewek-cewek nih pakai casing kayak gini, wah mantap banget. Next ada casing yang nggak kalah menarik, namanya standing grip case. Untuk varian warnanya gue ada dua nih, sama kayak yang tadi mirip. Yang ini ungu tua, yang satu lagi abu-abu muda. Di sini ada keterangannya, push down the strap until it is secured. Oke, jadi didorong, kayak gini ya, sampai benar-benar plek. Oke. Ini jadi buat nonton seperti ini. Oh iya, terus bisa dipegang juga. Oh iya, multifungsi. Oke, cakep. Oke, kita coba langsung pasangin ya. Nih ngomong-ngomong, casingnya juga mirip kayak yang tadi ya. Dia sebenarnya dalemannya, intinya adalah hard case, tapi dibalut dengan bahan yang sama ya, silikon juga. Cuma dia ada ini aja, ada fungsi strapnya untuk standing kickstand. Oke, kita pasang. Oke, pasangnya juga sama kayak tadi ya, relatif gampang. Nah seperti ini penampilannya. Untuk bagian layar ini aman. Bagian belakangnya ini sedikit lebih tebal, sedikit aja ya dibanding silikon yang sebelumnya. Jadi ini juga aman untuk kameranya, apalagi ada bagian di sini yang lebih menonjol nih, bagian strapnya. Itu jadi melindungi banget ya. Untuk sudut-sudutnya juga ini karena lumayan tebal jadi aman ya. Oke. Nah untuk tombol-tombolnya feel-nya sama seperti silikon, ini clicky. Oke, aman. Untuk lubang juga aman. Nah jadinya kayak gini kalau ditaruh. Oke, jadi kalau sambil nonton seperti ini. Cuma memang dia sudutnya agak tegak ya, kan enaknya itu seperti ini. Cuman karena bahannya silikon jadi dia ngebalik kayak gini. Tapi at least ya kita masih oke lah, bisa pakai untuk nonton dan juga bisa pegang kayak gini. Casing selanjutnya gue punya shield case. Nah ini lebih protektif dan juga harusnya sih lebih maco. Apakah benar demikian? Nih penampakannya. Oke, untuk warnanya sama kayak yang tadi ya. Ini ada ungu tua dan abu-abu muda. Terus untuk bahannya ini sepertinya dari polikarbonat. Cuman lucunya untuk shield case ini ternyata malah dia lebih lentur ya. Ini soft case. Kalau yang tadi kan keras. Jadi di bagian belakangnya dia ada teksturnya yang agak menonjol, agak timbul ya, dengan garis-garis diagonal seperti ini. Jadi terlihat nggak terlalu polos-polos amat lah, jadi lebih ada coraknya gitu ya. Terus juga nggak terlalu licin, tapi sebenarnya ini justru malah lebih licin sih. Untuk bagian sampingnya juga sama ya, ini di ruangan AC gue sih berasa cukup licin. Tapi untuk perlindungannya gue ngerasa sudutnya ini kayaknya sih harusnya proteksinya lebih oke ya. Terus juga untuk bagian belakang sama ya, dia dibikinnya per lingkaran kameranya dan cukup sejajar, tapi tetap ini melindungi ya, jadi kameranya masih tetap aman. Terus bagian depan menonjol dibanding layarnya, jadi udah pasti aman banget. Untuk tombol, nah ini tombolnya enak nih, dibanding yang silikon ini lebih terasa lembut, lebih terasa empuk ya ketika dipencet-pencet. Nah untuk lubangnya ini juga aman ya, tuh lubangnya besar dan nggak akan menghalangi port charger ataupun ketika mau ngambil S Pen itu tetap enak. Selanjutnya ada ini namanya vegan leather case. Ini salah satu favorit gua sih sebenarnya. Untuk warnanya gue punya yang satu aja ya, dia warna ungu tua. Menurut gua pribadi ya, ini yang paling enak handlingnya, bukan paling enak, paling nyaman dipegang ya, karena kan bahannya kulit. Terus juga dia paling tipis. Nah pemasangannya juga gampang banget. Nah jadinya kayak gini. Ini benar-benar low profile ya, simple tapi dipegangnya nyaman. Nah untuk bagian depannya ini langsung berasa nih, bagian sampingnya dia ternyata nggak menonjol. Jadi menonjolnya cuma di bagian ini aja nih, atas sama bawahnya aja. Tapi tetap aman karena kan atas bawahnya kelindung. Otomatis kiri kanannya sampingnya itu nggak kena. Oke, nah bagian belakangnya ada sedikit
ya menutupi lah, nggak terlalu tipis-tipis amat, tapi tetap ya dibuatnya per lubang seperti ini. Dan untuk lubang port-portnya termasuk juga untuk S Pen ini juga sama ukurannya, nyaman banget, aman. Nah untuk pencetan tombolnya dia modelnya agak clicky tapi agak sedikit keras ya. Oke, tapi tetap enak pencetnya dan bunyinya tek 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 gitu, ada feel-nya. Dan untuk dibukanya ini paling gampang ya, gampang banget tuh. Sesimpel itu, paling gampang dibanding casing yang silikon sebelumnya. Masih ada casing selanjutnya yang ini namanya clear gadget case. Dari penampakannya sih cukup unik ya, cukup beda. Nah ini casingnya seperti ini, sesuai dengan namanya clear, jadi dia hard case. Terus ada seperti ini ya pentolannya nih, kayak gini nih belakang nih untuk ringnya. Terus ada aksesori tambahannya untuk diganti-ganti. Yang jelas ini fungsinya untuk kayak gini ya, untuk ring ataupun bisa juga untuk kickstand seperti ini. Tuh, dan ini sudutnya bisa diganti-ganti ya. Tuh, oke. Cara gantinya adalah dengan ditekan terus diputer kayak gitu. Sesuai ada garisnya di sini. Tinggal copot. Terus kita bisa ganti, misalkan pakai yang ini sesuai dengan garisnya lagi. Oke, tinggal kita kunci. Nah, udah seperti ini. Nah, kalau yang ini buat kayak tali ya, kayak lanyard gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lagi nonton konser misalkan, nah jadi kayak gini. Anak muda banget nih kelihatannya nih. Cocok nih ya, langsung nonton Coldplay. Ntar sore berangkat. Oke, kita coba pasang. Nah, untuk hard case seperti ini, jadi memang pasangnya itu agak-agak ngilu ya, karena kan takut lecet, tapi sebenarnya tenang aja sih, aman aja. Kalau bisa sih kita pasangnya di bagian yang bawahnya dulu ya, yang ada S Pen-nya seperti ini biar lebih enak. Oke, bawah baru bagian atasnya kita tekan klek klek, dah jadi seperti ini. Nah enaknya adalah warna aslinya itu kelihatan. Ini kan warna titanium grey ya, salah satu warna favorit ya, paling netral, dan kita bisa langsung melihat warnanya dari luar walaupun kita pakai casing seperti ini. Nah untuk bagian bawah ini ternyata dia nggak bolong-bolong kayak gitu ya, jadi bagian tengahnya bawah ini dibikin kosong aja gitu, jadi nggak full menutup frame bawah. Untuk lubang S Pen ini lega. Terus untuk bagian belakang proteksinya sebenarnya kalau casing kayak gini ya gue nggak berani kita untuk gampang digesek-gesek ya, karena kan pasti gampang lecet ataupun gampang kotor. Jadi kalau pakai casing yang mika transparan kayak gini ya benar-benar harus dijaga ya, karena kalau udah lecet garis-garis kayak gitu jadi nggak enak dilihatnya. Dan nih masih ada lagi satu casing Smart View Wallet Case, ini casing legend ya. Udah sering kita lihat eksistensinya di beberapa seri handphone Samsung sebelumnya. Cara pakainya gampang. Nah ini bahannya agak-agak mirip kayak leather ya, dan yang membedakan adalah dia ada penutupnya seperti ini. Udah, ini mau benar-benar bapak-bapak banget dan otomatis tuh ya, langsung nggak perlu disetting-setting lagi, jamnya akan nongol seperti ini ketika ditutup. Tuh, untuk bagian dalamnya ini juga ada tempat buat nyimpen kartu ya di sini. Untuk tombolnya ini agak keras ya, nggak setaktil yang lain-lain, jadi dia agak mendelep sedikit, jadi feel-nya memang agak kurang. Tapi untuk proteksi layarnya aman, belakang juga harusnya sih ini aman. Ya pokoknya sekali lagi nih casing untuk bapak-bapak lah. Oke, yang terakhir gue punya flip shoot card. Untuk casingnya transparan seperti biasa ya. Ini pertama kali ada di Z Flip series dan sekarang juga ada di Galaxy S24 series. Nah biar cepat gue akan tunjukin kartu-kartunya aja ya sama wallpapernya. Kita akan pasangin satu-satu. Nah ini setelah dikeluarin dari packagingnya, kartunya seperti ini agak tebel. Terus dia kerjasama dengan banyak artis atau brand nih, ada Steven Wilson, terus ada kerjasama dengan Disney, ada Marvel, National Geographic, dan pastinya nih masih banyak lagi variannya yang ada di pasaran ya. Oke, nah biar gampang jadi gua nggak pakein casingnya, jadi langsung ditempel aja ya biar cepat ganti-gantinya nih. Tinggal ditempel seperti ini aja, dia pakai NFC langsung ngedetect ya. Nah seperti ini animasi,
Gokil, rame banget ya. Cakep sih. Tinggal tempel kartunya langsung muncul. Oke, kita ganti. Kita pakai yang Marvel ini. Ini Spider-Man apa? Iya, ini Spider-Man ya kayaknya. Kita lihat. Oh, Venom tuh langsung We Are Venom. Wih, ngeri. Kita lihat sekali lagi ya. Tuh, We Are Venom. Oke, kita ganti lagi. Sekarang pakai yang masih Marvel dulu ya. Oke, cakep nih. Rame tapi cakep. Tim Avengers. Wih, animasi juga keren. Wih, ini yang suka sama Avengers. Nah, ini rekomen. Terus juga ada, nah ini buat yang rada unyu-unyu lah ya. Lion King. Wih, oh ini kartun nih, animasi kartun. Ada si Simba dan juga gerombolannya ya. Seperti ini. Oke, terus yang National Geographic-nya kita lihat. Langsung tuh seperti ini. Jadi logo kotak National Geographic terus sama ada backgroundnya tuh aurora awan kayak gini. Oke, jadi itu dia tadi beberapa case official dari Samsung dan juga ada flip seat card-nya yang tentunya itu jadi salah satu benefit ya buat para user Galaxy S series, di mana ini menurut gua Samsung selangkah di depan ya untuk menyediakan macam-macam casing ya, karena kan kita sebagai user pakai handphone itu kadang suka bosenan ya. Nah, si casing ini dan juga flip seat card ini bisa mengusir kebosanan, jadi tuh kayak serasa pakai handphone baru terus, kurang lebih kayak gitu ya. Dan untuk harganya sekali lagi akan gue taruh di deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung cek aja. Thank you.